Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, sudah lengkap semuanya ya hari ini ya. Fadli, Fauzan, dan Rosa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Ya, baik. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, seperti yang kalian tahu, hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, kita sudah mempelajari mengenai interaksi sosial. Ada yang masih ingat interaksi sosial itu hubungan antar siapa dengan siapa? Hubungan antar individu dengan individu, Baik. individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Bagus. Oke, itu dia ya, interaksi sosial. Nah, menurut kalian penting tidak interaksi sosial itu? Penting. Penting. Apa tuh pentingnya? Kenapa bisa dianggap penting? Karena manusia membutuhkan orang lain. Ya, karena manusia membutuhkan orang lain ya. Ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi manusia sendiri dan dia membutuhkan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, tetapi ketika manusia berinteraksi dan kemudian juga bekerja sama, itu bisa saja muncul beberapa hal yang mungkin tidak diinginkan ya. Karena sekarang coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian bertemu dengan orang lain dan kemudian berinteraksi ya, melakukan komunikasi gitu ya dengan orang tersebut, tetapi bisa jadi tujuan yang kalian inginkan dari sebuah interaksi itu tidak sama gitu ya, tidak sesuai. Misalnya teman kalian lebih mendominasi pembicaraan, kalian pasti akan merasa tidak nyaman gitu ya. Terus kemudian atau misalnya kamu pengennya mungkin didengerin, tapi dia malah sibuk bercerita atau sibuk membicarakan yang lain gitu ya. Ya tujuan kalian untuk berinteraksi itu tidak tercapai. Makanya kita membutuhkan ketika kita berinteraksi dan bekerja sama, kita membutuhkan yang namanya keteraturan. Dan keteraturan itu yang bisa dipenuhi dalam sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga sosial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial, pengertiannya, kemudian fungsi dari lembaga sosial itu apa, jenis-jenisnya apa saja, dan kemudian juga kita akan melihat aktivitas yang dilakukan di lembaga sosial yang kita akan coba cari dulu jenisnya. Nah, kalau setelah kita menemukan jenisnya, dari setiap jenis itu kita akan coba melihat kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan di lembaga tersebut. Kan ada dua kata ya, ada kata lembaga dan ada kata sosial. Kira-kira kalau kita bicara tentang lembaga, kalian tergambar apa tentang lembaga? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya, Rosa boleh? Perkumpulan antar individu. Oke, perkumpulan antar individu. Disebut sebuah lembaga kalau kita cuma sekedar kumpul begitu ya. Tetap harus ada poin yang lain yaitu tujuan yang sama gitu. Nah, kita akan bisa mendapatkan pengertian dari lembaga sosial. Yang pertama tadi lembaga seperti yang Fadli sampaikan adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama betul. Sedangkan sosial itu sendiri adalah hubungan di masyarakat gitu ya. Berarti apa nih kesimpulannya dari lembaga sosial itu? Kalau kita gabungkan dua kata ini dan dua pengertian tadi. Ada yang mau mencoba? Menyampaikan pendapat Fadli, boleh Fadli? Coba menurut kamu apa, Fad? Perkumpulan individu atau masyarakat Baik. yang memiliki tujuan yang Oke. Ya, itu dia ya. Coba yang lain. Rosa sama Fauzan bagaimana?
dari dua pengertian Sekumpulan tadi. masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Oke. Fauzan? Sekumpulan sekumpulan individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Ya, baik, bersama semua ya jawabannya. Ya, dari situ kalian sudah bisa memahami ya apa itu pengertian lembaga sosial. Nah, kita coba ke lembaga dulu. Di sebuah lembaga itu sendiri agar semakin memahami ya maksud dari lembaga sosial. Kalau kita ke lembaga itu sendiri disebut sebagai sebuah lembaga ketika dia memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu terpimpin, kemudian terstruktur, dan terencana. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita membicarakan masalah perkumpulan gitu ya, individu, nah dia tidak bisa kita sebut sebagai sebuah lembaga kalau dia tidak memiliki struktur. Struktur dalam artian jadi ada ketua, kemudian ada anggota juga gitu ya. Dan kemudian dia juga terencana. Jadi tidak hanya sekedar membuat sebuah lembaga aja nih, oh kita bikin lembaga gitu ya. Oh ini kamu ketuanya, terus nanti anggotanya ini gitu ya. Nanti didampingi dengan sekretaris bendara dan segala macam, tetapi tidak punya yang namanya rencana gitu. Mau ngapain nih, mau membuat apa gitu ya. Ketika kita menghindari sebuah kekacauan, itulah di situ dibutuhkan yang namanya lembaga sosial. Nah, kita akan bicara tentang fungsinya berarti nih. Fungsinya dari lembaga sosial itu tadi adalah menghindari kekacauan tadi gitu, supaya tidak ada yang namanya ketidakaturan begitu, ketidakteraturan tadi gitu ya. Atau begini. Nah, sebetulnya satu sama lain akan saling berkaitan ya supaya bisa lebih mendapatkan kepahaman mulai dari pengertian, kemudian fungsi, kemudian jenis. Nah, biar kalian bisa menangkap maknanya dari fungsi itu sendiri, kita ngomongin tentang jenis dulu deh. Jadi kalau lembaga sosial itu ada banyak sekali karena ini hubungannya dengan masyarakat ya. Ada banyak sekali jenisnya. Dimulai dari kumpulan individu yang paling kecil ya. Dari lembaga yang terkecil di masyarakat. Ada yang masih ingat lembaga terkecil di masyarakat itu siapa? Keluarga. Betul, keluarga ya. Jadi kita melihat sebuah, kan tadi kita mindset kita kan, oh lembaga itu terstruktur, terpimpin dan seterusnya tadi ya. Tapi kok bisa disebut keluarga itu sebuah lembaga juga? Ya. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu ada juga kan pemimpinnya, ya nggak? Iya. Siapa pemimpin dari keluarga? Kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Ayah, betul. Dan ada juga anggota-anggotanya ya. Jadi setiap anggota itu menempati posisinya masing-masing gitu. Tidak bisa kita rubah misalnya anak jadi kepala keluarga ya. Terus kemudian maksudnya anak yang masih di bawah usia 17 tahun ya. Kalau misalnya di atas 17 tahun dia sudah bisa mencari nafkah, kemudian dia membantu orang tuanya tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 17 tahun terus kemudian dia mencari nafkah, wah itu masalah ya kan, karena itu akan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku juga gitu. Nah, di situ kita lihat keluarga ada anggota-anggotanya. Ya, anggota yang namanya keluarga itu kan ada ayah, kemudian siapa lagi? Ibu dan anak. Nah, itu dia ya. Kita kembali ke apa namanya tadi? Lembaga ya. Mereka kan berkumpul itu bukan cuma sekedar menempati satu rumah ya, tetapi mereka juga punya tujuan hidup gitu. Nah, nanti hubungannya nanti dengan gambaran aktivitas yang nanti akan kita bahas. Kemudian lembaga yang lain selain lembaga keluarga ada lagi. Misalnya ada yang bisa menyampaikan lembaga apa selain lembaga keluarga? Pendidikan, betul. Oke. Kemudian ada lagi? Politik, betul ya, lembaga politik. Ada ekonomi. Apa tadi? Masa? Oh, oke, ekonomi. Budaya. Masa apa tadi? Budaya, apalagi?
agama ya, yang kita lihat itu adalah seluruhan aspek yang ada di masyarakat. Kita tidak bisa terlepas dari berbagai aspek tadi ya. Kalau kita ngomongin masyarakat, maka kita akan bicara tentang pendidikan, bicara tentang ekonomi, bicara tentang keluarga, bicara tentang agama, bicara tentang budaya, ya kan, bicara tentang politik. Kenapa? Karena itulah yang sebetulnya menjadi kebutuhan dari setiap individu atau setiap masyarakat. Begitu. Tujuannya kita itu ketika kita berinteraksi dengan satu sama lain, dengan individu yang lain, yang kita inginkan adalah tercapainya tujuan. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi lembaga sosial tadi. Kan kita itu berinteraksi untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, ketika dibuat sebuah lembaga, maka itu juga yang kita inginkan. Misalnya ke sekolah, udah pasti ya, di sekolah sudah paham bahwa sekolah ada sebuah lembaga karena dia punya aturan-aturan yang jelas, disiplin. Kemudian ada orang yang secara terstruktur ada di situ, ada kepala sekolah, ada guru dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika kamu misalnya ke mall, mungkin kamu perlu tahu juga di mall juga ada lembaganya gitu. Terus kemudian di tempat wisata juga ada lembaganya gitu. Yang mengurusi bidang apa nih gitu kalau misalnya ke mall itu. Karena nggak mungkin kita bikin mall sembarangan bikin mall gitu, nggak mungkin. Harus ada yang mengatur. Misalnya ada orang yang mau bikin mall, kira-kira kalau kemudian dibuat lagi mall, jadi misalnya dalam satu tempat tuh udah setiap berapa meter tuh sudah ada mall gitu ya. Terus ada lagi yang mau bikin mall gitu. Atau lebih besar misalnya gitu. Kira-kira menurut kalian akan baik-baik saja tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak? Akan terjadi persaingan. Betul, itu dia, akan terjadi persaingan ya. Bahkan mungkin bisa jadi pedagang-pedagang kecil, mal-mal yang kecil itu bisa bangkrut ya karena tersaingi. Misalnya disitulah dibutuhkan yang namanya lembaga. Jadi ada lembaga yang mengatur di semua jenis yang tadi kamu sampaikan, di pendidikan, di keluarga, terus kemudian di ekonomi, budaya ya, agama, politik bahkan ya. Karena fungsi dari lembaga itu sendiri adalah untuk keteraturan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kita nanti Bu Cis kan sudah share LKPD ya. Nanti boleh diisi LKPD-nya, tetapi kita hanya mengingatkan aja, kita akan mencoba melihat aktivitas apa saja sih yang dilakukan di lembaga. Yang pertama dulu di lembaga keluarga. Pasti semuanya sudah mengerti bahwa tadi ya anggotanya siapa aja sudah paham, terus kemudian juga yang disebut sebagai keluarga itu juga sudah paham ya kan. Nah, kira-kira keluarga itu fungsinya apa sih? Nanti kita akan berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan di keluarga. Kenapa sih ada keluarga? Supaya apa? Kita mungkin harus lihat dulu proses terbentuknya keluarga. Ya. Jadi disebut sebuah keluarga itu kalau ada siapa dengan siapa. Nggak mungkin tiba-tiba. Ma bapak anak. Ya, tapi sebelum itu terjadi ada siapa dengan siapa dulu. Oh. Ada apa? Individu dan individu. Oke, individu dengan individu betul. Tidak mungkin terbentuk juga kalau sama ya. Individu dengan individu itu sama gitu. Jadi harus berbeda. Apa yang berbeda? Berbeda apanya? Jenis apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Jadi harus individunya harus jelas ya. Bukan cuma individu dengan individu pun. Yang mungkin itu pasti yang laki-laki dan perempuan ya. Bertemunya laki-laki dengan perempuan dalam sebuah apa? Pernikahan, betul. Nah, setelahnya ada apa? Apakah selesai di situ? Sampai kemudian kita bisa sebut itu sebuah keluarga? Ingat, memiliki anak atau kita sebutnya memiliki keturunan ya, berkembang biak ya. Nah, itu sebetulnya fungsinya. Apa tuh fungsinya? Disebutnya sebagai fungsi apa? Berkembang? Si reproduksi. Iya, berkembang biak untuk mendapatkan
Keturunan, betul. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari keluarga, yaitu mendapatkan keturunan, ya. Atau disebutnya dengan fungsi biologis atau reproduksi. Nah, itu. Lagi ngantuk. Lagi ngantuk. Yuk. Puasa soalnya ya. Oke, sekarang ke fungsi yang lain. Sambil Bu Cit jabarkan juga ya, yang dilakukan di keluarga. Ketika misalnya kamu mendapatkan mendengar cerita, misalnya ada anak yang dibully di sekolah gitu ya. Nah, biasanya si anak itu ngadunya sama siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Nah, terus yang kamu sering dengar, orang tuanya akan bersikap bagaimana? Marah. Nah, habis marah gimana? Ngomelin anaknya juga. Anaknya dibully balik. Sama aja ya. Anaknya dibully di sekolah. Mungkin protes ke gurunya. Bapaknya. Nah, protes sama gurunya. Bisa jadi ada kasus seperti itu ya. Jadi jangan anak ngadu sama bapaknya. Bapaknya ngomelin anaknya. Wah, kasihan banget tuh anaknya ya. Jadi dibully diomelin ayahnya pula ya. Besok-besok dia nggak mau cerita sama bapaknya. Nggak mau cerita nanti dimarahin. Apa pengalaman Pak Ujan kayak gitu, enggak kan? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, biar nggak ngantuk ya Fadli itu. Kalau mungkin kayak gitu pengalaman Fauzan, hidupnya ngiris amat dong berarti. Terus enggak lah. Oke, ya sudahlah. Ya kita lanjut ya. Jadi ketika umumnya anak-anak biasanya kalau misalnya ngadu, saya dibully tadi sama teman-teman ya, entah dipukulin, entah diminta uang jajan segala macam gitu ya. Dia cerita sama orang tua dan orang tua pasti yang umumnya terjadi itu orang tua akan mendatangi gurunya. Beda kalau misalnya anak ditegur guru, misalnya rambutnya gondrong atau misalnya tidak rapi, tidak mengerjakan PR. Nah, si anak ngadu sama orang tua. Yang terjadi itu si anak ditegur juga gitu ya sama orang tua. Oh, mungkin guru kamu harusnya kamu belajar, tapi kamu malah tidak serius ya. Betul tuh kayak tadi Fauzan ya, ngadu terus orang tuanya membetulkan gitu kan. Tapi kalau misalnya dibully kan berarti dia disakiti sama temennya. Nah, otomatis si orang tua akan komplain sama gurunya. Salah satu dari fungsi keluarga. Ayo kira-kira apa? Melindungi anak. Melindungi, betul ya, upaya perlindungan atau yang disebutnya dengan protektif, dari kata protect ya, atau melindungi gitu ya. Nah, itu dia fungsinya. Supaya apa sih dia anak itu dilindungi? Supaya nantinya anak yang merupakan anggota keluarga itu merasa aman gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal bilang sama ayah, kalau ada apa-apa tinggal bilang sama ibu. Jangan malah sebaliknya tadi. Lalu kita bicara misalnya tentang kepala keluarga. Kepala keluarga tugasnya adalah mencari nafkah. Nah, berarti itu fungsi apa tuh? Fungsi. Ayo, ingat tadi semuanya udah jelasin, udah ngasih tahu sama Bu Cicit. Ada lembaga ini. Tapi kira-kira paham nggak itu maksudnya? Kalau kita ngomong ekonomi. Fungsi ekonomi, betul ya. Jadi yang untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Si anak itu mengadu kepada orang tuanya ketika misalnya disakiti, dia ada rasa keinginan untuk selain dilindungi juga merasa bahwa orang tuanya itu akan membela gitu ya. Peduli, betul. Kalau peduli kita biasanya identik dengan apa? Yang mungkin tidak akan kita dapatkan dari teman. Kalaupun ada, ya kadarnya akan berbeda. Dari guru, kasih sayang, betul. Oke, nah tadi Bu Cit udah bicara banyak sekali tentang fungsi keluarga. Harusnya kamu bisa nih, kira-kira di keluarga itu ngapain aja sih? Gitu. Kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh keluarga? Kamu akan Bu Cit coba untuk mengerjakan LKPD dimulai dari pengertian, kemudian yang kedua, fungsi, terus kemudian jenis, dan kemudian juga aktivitas. Ya, kita akan kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti Bu Cit akan cek. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Coba Bu Cit minta Fauzan boleh dibuka kameranya? Iya, Bu. Iya. Coba boleh di share screen?
Lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan. Baik, oke. Fauzan, coba Rosa, bisa mau lihat fungsi ya, screen ya. Jalannya Blank. belum Ya, oke. sudah. Ya, oke. Dia ke atas sedikit. Tulis. Ya, memenuhi kebutuhan masyarakat atau adanya. Ya, oke, itu dia. Ya, silakan di stop. Coba Fadli, coba yang aktivitas di keluarga. Aktivitas mungkin kayak orang tua aktivitasnya cari nafkah. Bagus. Apalagi? Orang tua mencari nafkah, terus Untuk ibu, untuk apa ya? Untuk ibu mungkin mengurus rumah. ya, oke. Ada lagi. Bagus itu Anak, ya. anak bermain, terus pendidik apa ya? Sekolah. Menempuh pendidikan. Ya, oke, bagus. Nah, kalau bersama-sama gimana, Pak? Apa yang dilakukan? Ngobrol. Saling melindungi. Saling melindungi. Oke. Makan bersama. Makan bersama itu, ya kan? Apa? Ngerumpi. Ngerumpi ya, tadi udah ngobrol ya. Ngerumpi. Ya itu. Apalagi, ayo. Pasti ada. Menjalin silaturahmi. Menjadi silaturahmi, ya kan? Kan? Baik ke tetangga, baik ke keluarga besar ya. Jalan-jalan ya kan. Nasihati ya. Ayah menasehati anak. Itu kan yang dilakukan keluarga. Dekat sekali dengan kehidupan kamu. Kalau kamu udah mengajarkan agama, belajar bersama. Terus kemudian menegur anak, mengajarkan berjalan, mengajarkan bicara. Banyak sekali itu. Jangan sampai kamu nanti nggak tahu nih. Jangan kamu hidup di dunia kamu sendiri, Zoom, terus kemudian medsos, tapi kamu kurang bisa berbaur dengan keluarga kamu sampai kamu bingung. Sebenarnya keluarga itu ngapain sih gitu ya. Jadi dibuka wawasannya ya. Oke, sekarang kita ke lembaga selanjutnya, yaitu lembaga pendidikan. Sebelum kita akan menyelesaikan kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan tergambar ya sesederhana itu tadi yang Bu Citi inginkan, aktivitas yang dilakukan di lembaga keluarga. Nah, sekarang di lembaga pendidikan apa saja sih yang dilakukan? Kita ke sekolah dulu deh, sekolahan kita dulu, jangan ke yang lain karena lembaga itu banyak, bukan cuma sekolah, bukan cuma SKH, ada banyak sekali ya. Coba ada yang bisa memaparkan nggak? Mendidik. Mengajarkan. Siapa? Guru mengajarkan murid. Ya, guru mengajarkan murid. Apalagi selain itu? Kan gak cuma kayak gitu kan di sekolah kan? Mengajarkan sopan santun. Sopan santun, apalagi? Mengajarkan apa? Mengajarkan menulis. Ya, mengajari menulis, bukan cuma menulis, membaca juga, berhitung juga ya kan? Baca, tulis, hitung. Oke, jadi jangan di sekolah yang SMA aja. Kemandirian, oke. Selain kalau ke kegiatan apa aja? OSIS, oke. Ngomongin aktivitas, ngomongin kegiatan, di sekolah itu kegiatannya apa aja? Selain kalau tadi kan kamu mengajarkan, misalnya mau mengajarkan membaca, menulis, berhitung, calistung. Kan berarti kegiatannya apa? Kegiatannya belajar dong, ya kan? Nah, sekarang kemandirian, kegiatannya apa? Pramuka. OSIS, apalagi? Kamu berangkat ke sekolah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Besoknya ada apa gitu ya, selain belajar gitu. Libur. Senin, Selasa, Rabu, Jumat besoknya. Baiklah, maksud Bu Cicit, Seninnya lagi ketemu Senin lagi, belum tentu kamu belajar juga kan? Ada kegiatan yang lain, ada aktivitas yang lain. Acara.
Upacara, Apa aja? itu seperti itu. Olahraga, Bu. Olahraga. Nah, kebayang kan sekarang, jadi kita kan bukan cuma belajar, upacara olahraga. Ini mungkin udah pada lupa kali ya sekolah ya, karena biasa di Zoom aja ya. Emang, Bu. Pesantren kilat, ya kan? Belajar agama berarti. Terus kemudian ada perlombaan. Berarti kan bakat dan potensi. Banyak sekali sekolah itu bukan cuma belajar, apalagi cuma di Zoom itu bukan, ya kan? Jangan sampai lupa ini memorinya kan kamu Zoom itu baru berapa tahun sih? 1 tahun. Kamu belajar dari SD loh. Udah berapa tahun? Masa kamu yang kenangan SD SMP-nya lupa ya kan? Yang keinget cuman coronanya aja. Lembaga pendidikan itu sendiri ada banyak jenisnya ya. Ada yang formal, informal, dan juga non formal. Nanti itu tugasnya ya, PR-nya adalah kalian mencari tahu pendidikan formal itu apa saja sih. Dan karena kita ngomong bicara pendidikan itu gak cuma pendidikan formal, yang kita bahas tadi adalah pendidikan formal. Besok kita akan bahas tentang aktivitas di luar pendidikan formal. Dan sebelumnya kita juga harus tahu ya pendidikannya selain formal itu apa saja. Kita sudah belajar banyak sekali dimulai dari pengertian, kemudian fungsi dan juga jenis sampai akhirnya ke aktivitas yang dilakukan di lembaga sosial tadi. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya dari banyak sekali contoh dan kemudian diskusi dan tanya jawab yang sudah kita lakukan ya. Jadi yang nempel adalah pengetahuannya, wawasannya. Jangan yang nempel tadi liburnya, jangan ya. Tapi Senin sampai Jumat libur itu betul memang. Berarti Bu Cici pertanyaannya yang salah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menangkap semua. Oke, Bu Cici akan review dulu ya. Karena tadi sudah lihat, Bu Cici akan acak nih. Coba tadi Fauzan, Fadli, pengertian dari lembaga sosial, Fad. Perkumpulan antara individu yang memiliki satu tujuan yang sama. Ya, yang memiliki satu tujuan sama. Tujuan fungsinya memenuhi kebutuhan. Ya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua untuk apa tadi supaya nggak kacau tadi? Rosa bisa dibantu, Rosa? Teraturan. Sambil menganalisa, oh iya ya tadi disebutkan oh keluarga tuh ini. Oh ini saya berarti sekarang sudah melakukan ini nih. Misalnya kayak tadi ngerumpi ya, ngobrol sama keluarga. Oh iya saya lagi melakukan ini nih gitu. Jadi sambil kamu mereview sendiri, menilai sendiri, menganalisa sendiri sehingga memudahkan kalian untuk memahami kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di lembaga yang lain. Kan kita masih punya lembaga yang lain ya, ada lembaga agama, terus kemudian ekonomi, budaya, dan juga politik. Ya, sambil kamu belajar namanya IPS itu yang namanya pelajaran ilmu pengetahuan sosial itu adalah berhubungan dengan masyarakat. Jadi sambil mengamati gitu ya, bukan cuma mendengarkan, menghafal, itu nggak asik belajar seperti itu. Menghafal itu capek. Mungkin kamu pas ulangan ngerti, bisa ngejawabnya. Tapi setelah selesai, kamu kan lupa. Kenapa? Karena sistemnya mau ngapalin buat ujian aja gitu, tapi tidak dengan pemahaman. Penting untuk kamu ngerti maksudnya dari pelajaran itu sendiri. Apalagi ini pelajaran yang berhubungan dengan kalian, dengan masyarakat. Ya. Bisa belajar seperti itu. Kalian kan sekarang sudah menginjak bangku SMA, sudah harus bisa tahapan belajarnya sudah lebih tinggi lagi. Bukan sekedar menghafal, apalagi sekarang itu yang namanya belajar itu nggak bisa kita kalau cuma menghafal doang. Itu tau nggak, penghafal itu tingkatan kognitif itu berpikir kita ya, tingkatan kognitif yang paling rendah. Paling rendah kan kamu udah SMA, masa mau tingkatan kognitifnya rendah terus kan pasti nggak mau ya kan. Kalau di kamu juga lebih terbuka wawasannya. Oke, baik, kita sudah selesai belajar hari ini. Kita akan menutup pelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sampai ketemu besok. Terima kasih sudah masuk Zoom. Dan jangan lupa untuk mengerjakan
tugas selanjutnya di LKPD ya, supaya nanti pas ketemu juga sudah siap untuk juga untuk menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.